rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat yang masih diberikan kepada kita, terlebih khusus nikmat sehat. Pagi ini kita dalam keadaan sehat, alhamdulillah walafiat, juga dibarengi dengan adanya rahmat Allah, kasih sayang Allah, berikan kita waktu untuk dapat kita pergunakan hadir di masjid yang berbahagia ini untuk menjadi bagian daripada jemaah sholat subuh. Semoga saja ikhtiar kehadiran kita di sini sudah merupakan bukti kita mensyukurkan nikmat Allah, baik nikmat usia, nikmat rezeki, dan juga nikmat kelapangan waktu. Semoga kita terhindar dari yang dikatakan Nabi, ada dua nikmat yang diberikan Allah kepada umatku, tapi mereka malah tertipu dibuatnya. Apa itu? Itulah dia yang namanya pertama nikmat kesempatan. Itulah dia nikmat waktu. Kita tidak menggunakan. Salawat salam kepada Rasulullah SAW. Kita ucapkan usaha-usaha yang kita hajarkan kepada beliau, karena memang syafaat beliau sangat berguna nanti bagi kita di hari akhirat. Dan kalau kita tidak bersalawat kepada beliau, apalagi mendengarkan namanya disebut, maka kita digolongkan kepada orang yang paling pelit. Maka mari kita ucapkan salawat kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tausiah kita pagi ini seperti awalnya panggilan Allah kepada kita, khususnya bulan ini adalah karena kita orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diperintahkan diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Semoga kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Salah satu target kita, tujuan dalam puasa ini untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa syaratnya iman, syaratnya harus bertakwa. Sementara iman sudah kita tahu adalah merupakan salah satu daripada rukun iman. Supaya kita termasuk orang yang beriman kepada Allah, syarat yang pertama mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu termasuk yang wajib, yang tak boleh tinggal. Rukun adalah yang pokok sebelum masuk ke ibadah. Kalau kita Islam itu adalah ibadah, maka rukunnya yang pertama mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita membangun rumah, fondasi dulu, itulah rukun itu dalam bangunan. Apalagi zaman sekarang yang rentan gempa, yang terkadang-kadang
harus orang yang paham, orang yang mengerti. Kemudian dalam Islam ini pondasinya yang kedua sholat. Bangunan Islam kita tidak akan berdiri kalau hanya syahadat saja. Mekapun mulia batu, mekapun mulia pasir, menawanai tulang, membangun kita jolo, memperkuas sekolah, kira belajar, sekolah, tinggali gali-gali pondasi. Yang tumpuk masuk di sini, syarat pertama yang pasir berbatu di sini. Apalagi dia sebenarnya juga di hari ini. Harus digali dulu tanah, diaduk supaya dibuat pondasi. Baru langkah yang kedua, baru bakti balik yang naik. Nah, pakai bos lebih baik. Pokok bangunan sudah merokok, baru sudah terbakar. Begitulah letaknya rukun iman ini. Setelah kita syahadat, maka harus sholat. Kalau nggak sholat, ya bangunannya nanti bisa retak. Bisa saja bangunan tidak akan selesai. Karena kata Nabi, orang yang nggak sholat itu sama dengan perusak agama. Orang yang tidak mau sholat adalah sama dengan merusak agama. Di sini yang kita menceritakan, di suatu hari pernah seorang sahabat bertanya kepada yang bernama Mujahid, seorang ulama, bahwa seorang datang kepada Ibnu Abbas bertanya tentang bagaimanakah sikap orang yang rajin sholat malam, rajin puasa, tetapi tidak datang berjemaah dan tidak mau sholat Jumat. Kata mereka para sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas membacakan hadis Nabi yang berkenaan dengan jawaban bagaimanakah keadaan seorang yang rajin sholat malam, tarawih itu ya, yang rajin puasa katanya sehari itu, tapi tidak mau dia sholat jemaah, berarti fardu. Berarti dan tidak mau datang Jumat, pasti Jumat yang kita kenal sejak ke kanan itu. Apa jawab Ibnu Abbas dengan membacakan hadis kita? Ibnu Abbas menyampaikan Rasul pernah mengatakan, "Sallimu ala Yahudi wal Nasara, wa la tusallimu ala Yahudi min ummati." Qila man hum ya Rasulullah? Alladzina yasma'una al-azana wal iqamata wa la yahduruna al-jama'ata. Inilah jawaban dari pertanyaan tadi kepada Ibnu Abbas yang dia kutip dari hadis Nabi. Bagaimanakah level tingkatan sikap seorang yang rajin sholat sunat, ikut puasa, tak mau dia sholat berjamaah dan tidak mau sholat Jumat? Jelas dijawab oleh Ibnu Abbas, "Sallimu ala Yahudi wan Nasara wa la tusallimu ala Yahudi min ummati." Ucapkanlah salam kepada Yahudi dan Nasrani, tapi jangan kamu ucap salam kepada Yahudi dan umatku, kata Nabi. Tentu saja sahabat
Qila, ditanya, siapakah itu? Man hum ya Rasulullah? Siapakah yang dimaksud dengan Yahudi dari umatku? Nabi menjawab, alladzina yasma'una al-azana wal iqamata wa la yahduruna al-jama'ata. Mereka-mereka yang mendengarkan suara azan dan mendengarkan suara iqamah, tetapi mereka tidak datang berjamaah. Ini namanya tasbih balik. Disamakan Nabi umatnya dengan Yahudi, Nasrani. Di pangkal, kamu ucapkanlah salam kepada Yahudi Nasrani. Ini yang dimaksud ini maksudnya ahli kitab. Yahudi dan Nasrani yang paham kitab, tapi mereka belum masuk Islam karena Islam baru datang. Mereka tidak membantah. Mereka paham isi kitab Taurat dan Injil. Dikatakan mereka ahli kitab. Itulah posisi Yahudi dan Nasrani. Dan kebanyakan mereka ini karena paham, mereka biasanya masuk Islam ini dengan senang hati menerima Islam itu. Karena dalam Taurat dan Injil mereka sudah tahu akan datang seorang nabi zaman seperti kata Nabi Isa, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Isa mendakwakan nanti akan datang lagi nabi setelah saya yang bernama Ahmad. Di Muhammad yang kita kenal itu nama kedua. Nama Nabi kita di langit di antara malaikat yang mereka adalah Ahmad. Sesuai kata Nabi Isa, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang lagi setelah saya nanti Rasul Nabi yang bernama Ahmad. Ini yang dikenal para malaikat, nama Nabi di langit adalah Ahmad. Wa ismuhu bil ard, namanya di bumi adalah Muhammad. Itu diilhami oleh Allah kepada dirinya Abdul Muthalib, diberikan nama Muhammad. Sebelum Nabi kita dikasih nama pada Muhammad, sudah ada 10 orang yang bernama Muhammad. Tapi nama Ahmad belum ada sama sekali. Di langit maksudnya. Itulah sejarah nama Nabi kita. Yang terkenal namanya di langit Ahmad. Yang dikatakan di langit, malaikat semuanya tahu kita. Kalau belum lahir, ya namanya adalah Ahmad. Setelah lahir, dinamakan Muhammad. Kenapa dikatakan Muhammad? Dikasih solihi al khairiyah. Karena banyaknya macam-macam kebaikannya. Al-Mahmudah, Al-Mahmudiyah, Al-Hamidiyah. Dikasih solihi Hamidiyah. Karena banyaknya kelakuannya yang terpuji. Jadi kalau orang itu banyak kali tingkah lakunya, biasanya itu jadi nama bagus. Asalkan jangan yang tingkah laku yang jelek. Itu lakop yang menghinakan. Itulah sejarahnya. Jadi kata Nabi yang perlu kita simak di sini, kamu silakan saja ucapkan salam kepada Yahudi Nasrani ahli kitab itu. Tapi tak usah kamu ucap salam kepada umat yang Yahudi itu. Itu saja sahabat. Kamu tak perlu ucap salam sama umat yang Yahudi. Masih ada Yahudi mana? Maka ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Ternyata orang-orang inilah yang menganggap Nabi Yahudi. Tasbih balik namanya. Pensamaan yang bersangatan. Karena sangatnya kesalahan orang yang dua ini, makna yang disamakan Nabi dengan mereka dengan Yahudi. Siapa dia? Alladzina yasma'una al-azana wal iqamata. Mereka yang mendengarkan azan bang seperti itu. Wal iqamata dan iqamah. Wala ya'buduna jama'ata. Tapi mereka tidak mau datang berjamaah. Ini ancaman Nabi
Tapi disamakan Nabi sikapnya dengan Yahudi. Alhamdulillah. Udah dengar azan, dengar iqamah, tapi tak mau datang berjamaah kata Nabi. Gak usah ucap salam sama mereka. Padahal di sisi lain itu kontradiksi namanya. Di sisi lain absus salam, sebarkan salam sama orang yang kau kenal, tak kenal, salam saja kata Nabi. Kan bertentangan. Nah ini menunjukkan betapa Nabi mengancam orang umatnya yang tidak mau sholat sudah mendengarkan azan di masjid, tak mau jemaah. Besarnya kesalahan itu disamakan Nabi lagi dengan orang Yahudi. Alhamdulillah. Ini salah satu daripada ancaman orang yang tidak mau sholat, apalagi sholat berjamaah. Di hadis lain menyatakan la sholata di jaril masjid illa bil masjid. Tidak ada sholat bagi jiran masjid kecuali di masjid. Maksudnya tidak sah, tidak diterima, tidak dianggap sholat dia orang yang berjiran dengan masjid kecuali dia sholat di masjid. Ini pentingnya deh. Kalaupun sholatmu sudah selesai, sudah dianggap rukunnya keperluan selesai, tapi tetap dianggap kita salah. Itu maksudnya. Harus dipahami secara lurus. Berarti Nabi sangat mengancam, sangat mencela laki-laki, khususnya kaum ibu nanti ya. Laki-laki harusnya, karena yang diperlukan itu, yang ditekankan itu jamaah masjid. Kalau saya ini itu sajalah ingatan. Kalau sudah dengar azan, siap-siaplah. Apalagi iqamah sudah kan, sudah hampir berdiri jemaah. Yang jelas kata Nabi, orang-orang yang mendengarkan dua panggilan ini tetapi tidak datang berjamaah, mereka sholat dia. Bukan tak sholat, tetap sholat dia, tapi tidak mau berjamaah. Maka mereka itulah yang digolongkan kepada Yahudi dari umat Nabi yang tak perlu mengucap salam kepadanya. Tapi jangan nanti karena ada di masyarakat kita misalnya nggak pernah nambah berjamaah, nggak pernah masjid, lalu kau salam. Bukan. Ini kembali kita kepada inti hadis ini. Nabi sangat mencela umatnya yang tidak mau sholat berjamaah padahal dia dengarkan azan dan dia dengarkan iqamah. Ini maksudnya. Jangan diartikan secara harfiah. Hadis ini tadi tasbih balik, bersamaan sikap seseorang dengan yang lain. Dalam majas ra'aitu asadan fil hammam. Aku lihat singa di kamar mandi. Mana mungkin singa di kamar mandi? Nah itu disamakan seorang yang mandi itu keadaannya sama kekuatannya dengan singa. Laki-laki yang kekar. Ra'aitul badaron bil bait. Aku lihat bulan purnama di rumah itu katanya. Apa iya? Apa mungkin bulan purnama masuk ke rumah? Oh maksudnya gadis yang cantik ada di rumah itu. Itu maksud dia. Jadi kata-kata itu menunjukkan bersamaan yang sesuai. Ini pun disesuaikan Nabi sikap orang Islam di mana saja dia berada. Sudahlah dengar azan, sudah dengar iqamah, malah dekat lagi rumahnya dengan masjid. Ini yang paling diajar Nabi. Tapi mereka tidak mau datang berjamaah, tidak mau sholat. Nah ini inti yang perlu kami di sini. Tidak cukup kita hanya rajin sholat, walaupun sholat itu memang sudah tugas wajib kita.
bagaimanakah sikap seseorang yang rajin sholat, ikut puasa, tapi tidak mau datang berjamaah. Dan satu lagi, tidak mau sholat Jumat sama-sama. Masih ada rupanya orang kamu sholat Jumat, masih. Apalagi seperti ini mau hari raya. Lebih penting sama dia mikirkan bagaimana supaya usaha bisa jalan dapat tuntutan hari raya. Angui bengko no ipar lai menjalai tuntutan hari raya tenagau pikiranmu lo jamoi. Taruh mui payah mui. Angui kesampingkan ko tugas Allah ningkapkan tuho. Iben ko kapintaranmu mengatasi ulumu. Tengah panguduho. Allah Ta'ala panguduho. Iben ko kapintaranmu kecengkehanmu, kekuatanmu marusaho, surabut ko rasoki, ikonar ko rasoki. Tengah membaca rasoki. Maksudnya karejo untuk tugas Allah Ta'ala baru kan kepintaranmu, ulang kepintaran Tuhan. Alat korban lalai sembahyang apalagi korban lalai karen para sembahyang apalagi yang tapi apalagi sembahyang yang mau waktunya mencari rasoki berarti pintarannya para Tuhan. Ia nama atur rasokinya. Kain malai nasoni sana pun kuni. Silakan tidak apa-apa. Tapi lihat saja kenyataannya. Yang kita kejar itu rezeki Allah. Bukan rezeki kita. Cuman ada di situ bagian kita. Semakin senang Allah dia tambahin bagian itu dia bermudah. Jangan yang musuh dia. Nasi pangkulingan kau di setahun. Dan kau radai juga kau surah mangkuling tinggal orang itu mengundang manusia rupiah. Mari kita berdoa satu kali ini. Menalai ini. Itulah tamsil yang perlu kita pikirkan. Jadi banyak tamsil berbandingin dengan Allah Ta'ala kepada kita dalam hidup ini. Itu jalan untuk kita sadar. Nah, jadi puasa ini memang sudah kewajiban buat kita. Tapi sebelum puasa sudah kewajiban lain, itulah sholat. Ulang kita puasa masih duduk, tapi sembahyang tinggal. Nah itu kan menarik. Jadi pangkal pe. Tidak ada orang nanti puasa tahun untuk sembahyang. Mulai pilih-pilih. Karena rukun ini bodoh. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Baiklah bagi yang sama. Demikianlah perlunya kita menghayati dan memahami apa yang telah dijelaskan kepada kita semua. Semoga saja kita memahami. Nabi mengancam kita masih golongan Yahudi. Kalau saja kita tidak mau berjamaah, berarti sholat ya, dan masih suka meninggalkan Jumat, berarti masih memilih mementingkan rezeki, berusaha ketimbang Jumat. Kalau sudah puasa, sehingga puasa juga. Marilah sama-sama kita hayati, kita amalkan. Udhulu bisilmi kafah. Itu firman Allah. Masuklah kamu, amalkanlah Islam itu secara menyeluruh. Jangan pilih-pilih. Kalau berpuasa mau lalu pilih, kalau sholat juga lalu. Kalau pilih-pilih, dong, jangan pilih kerja. Jangan pilih, melaksanakan tugas wajib. Demikian kita mudah-mudahan Allah berikan kita kesadaran. Kesadaran sejak kita menurut kita berdoa dan Allah kita kesadaran. Angkau menyambut kesukaan angkau suka dia minta. Angkau bergembira minta. Emas dalam hadis. Angkau kaya hidup bodoh. Sakit gembira kita apa itu kau yang salah lalu. Amat dia salah lalu gara-gara. Tapi lalu itu senang. Mati bernilai, tidak mati konyol. Bernilai di sisi Allah.
daging darahnya menjadi persembahan kepada hamba Allah yang bertakwa. Binatang itu sangat senang disembelih kalau untuk yang baik. Itulah mati yang mereka ingat bilang. Jadi mau mati di bilas mobil tidak dipergunakan. Jadi kembali ke kita, mari tingkatkan kesadaran benar sebelum Ramadan ini melangkah lebih jauh meninggalkan kita. Sekarang kita sudah masuk langkah ke-12, menemui kita hari yang ke-12. Berbanyak istighfar di sini. Dan malam sudah sebelum kita, ini malam-malam istighfar. Awalu rahmatun, awsatun maghfiratun, mohon ampun kepada Allah. Berbanyak mohon ampun dari segala kesalahan. Bayangkan, ingat kembali kesalahan kita sampai. Allah berikan kita kesempatan sebanyak apapun dosa kita yang lewat. Kalau ini betul-betul kita sesali, mohon ampun insyaallah akan ampun. Wala yaghfiruha illa anta. Hanya Allah yang mengampuni dosa. Jangan khawatir. Selama kita belum syirik dan gor-gor, hanya yang baik ini pantang istighfar. Kalau sudah syirik, tak ada ampunan. Yang kedua, sebelum ruh sampai ke kerongkongan. Kalau ruh nanti sudah ke kerongkongan, itu namanya gor-gor, sekarat. Ya, minta ampun untuk kita, tak diberikan yang ampunan. Semua kita sebelum berkorok bukan Allah yang ada petunjuk, kita selalu mengampuni kepadanya dari segala kesalahan yang telah kita buat, baik sengaja maupun yang tak sengaja. Nastaghfirullahaladzim, kita mengampuni Allah qaulan aw fi'lan, sama ada ucapan atau perbuatan, zahiran aw batinan, sama ada terang-terang atau tersembunyi. Kadang-kadang tak kita ucapkan, tapi hati kita ubat-ubat, dosa juga tuh. Sirran aw alaniyatan, sama ada terang-terang atau tersembunyi. Amdan aw khata'an, sama ada sengaja atau lupa, semuanya kita ampunkan. Jadi ini dosa. Kadang-kadang mulut kita nggak ngomong, tapi hati kita bicara. Allah, sok nalalaya, madam, mangkuling hati-hati ini ya. Sok nalalaya bin anak-anaknya Jakarta. Maksudnya kami, jadi kalau orang semuanya, ulang kan? Nah itu nih kesalahan. Qaulan aw fi'lan, zahiran aw batinan, sirran aw alaniyatan, amdan aw khata'an. Semuanya itu dosa. Sama ada ucapan atau perbuatan, zahir jadi atau tersembunyi jadi, kemudian rahasia jadi atau terang-terang, kemudian sengaja atau lupa. Yang lupa tetap dosa. Cuman kalau